Ada tiga kondisi atau tiga keadaan orang-orang ketika akan dicabut, diambil, dikeluarkan nyawanya. Yang pertama, sebelum kita pahami, ada saat-saat namanya ihtidar. Dan sering pula kita mendengar sakratul maut. Nah, sebelum kita memahami itu, kita pahami ayat dulu. Tiga kondisi, tiga keadaan saat orang ketika akan mati atau sewaktu telah datang isyarat-isyarat tanda-tanda kematian kepada dirinya. Yang pertama yang disebut dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu secara bahasa maknanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah, kedudukannya, posisinya dan seterusnya. Siapa orang muqarrabun? Orang yang bertakarrub, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan ketaatan atau amal saleh dan ibadah-ibadah, maka orang itu namanya muqarrabun. Disebut juga dengan as-sabiqun. Nah, ketika orang-orang yang seperti itu saat-saat menjelang ruhnya diambil, dikeluarkan oleh malakul maut, maka kepada orang itu dibisikkan atau dikatakan oleh malaikat yang telah Allah tugaskan, malaikat sebelum seseorang meninggal atau wafat. Ada dua jenis malaikat. Yang pertama malakul maut. Itulah jadi aja dulu. Orang-orang sering menamainya dengan Israel. Walaupun dalam Al-Quran dan dalam hadis Israel tidak tertulis, tapi populer namanya Israel. Sebelum kedatangan malakul maut, terlebih dulu sudah datang para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menyelenggarakan ruhnya. Ini kan dibagi dua kerajaan. Kerajaan awak dan duit menyelenggarakan jenazah sampai dikubur, ditimbun kubur. Itu kerajaan awak manusia. Yakni jasad yang telah ditinggalkan oleh ruh. Tugas kita nama hidup. Kemudian masalah ruh atau nyawa itu urusan malaikat dan tugas malaikat untuk menyelenggarakannya. Nah, itu maka dibagi dua. Ringkasnya, kerajaan kita mengurus jenazah, kerajaan malaikat mengurus ruh. Sebelum malakul maut datang, telah diberitahu dan dikabarkan kepada orang yang hampir mati oleh para malaikat-malaikat dengan catatan kita yang hadir di situ, kita yang menunggui orang yang sakit kepai ko tidak menampak malaikat, tetapi orang nan kamati dinampakkan kepadanya malaikat. Nah, itulah malaikat-malaikat mengatakan, membisikkan kepada orang nan muqarrabun ka. Namanya rauhun waraihan wa jannatun naim. Tiga. Anan raihun. Ada yang memahami istirahatlah dari segala macam hiruk pikuk
tetek bengek dunia. Artinya lah tiba saatnya engkau istirahat. Kenapa begitu? Pada dasarnya kita kok dihadirkan ke dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermain-main, berleha-leha, bernyaman-nyaman. Enggak, misi kita ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia agar supaya mereka menyembahku. Yakni manusia ditugaskan di dunia untuk menjalankan apa-apa saja yang Allah perintahkan. Bahasanya kelolalah bumi, kelola dunia aku aturannya. Nah, Al-Quran aturannya. Dan tentu saja orang mukmin yang paham, yang mengerti, mereka akan menjalankan tugas-tugasnya dan dipikulkan kepadanya. Orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak paham mengenai duit, untuk apa duit, dan kerajaan ketika duit dan kekama sesudah duit, aku nak orang pelanggar pelongo namanya. Kalau bahasa kami ngangak-ngangai duit. Orang kolah hidupnya tidak tahu mengadi duitnya. Maka orang-orang mereka menghabiskan segenap waktunya hanya untuk kepuasan hidup. Tapi orang yang mukarrabun tak. Saya orang mukarrabun, dia mengerti mengenai duit. Untuk apa dia hidupkan? Apa tugas? Apa yang akan dijalankan hidup dan kama setelah hidup? Maka dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan berusaha menghindari sejauh-jauh apa yang Allah larang. Nah, kepada orang itu nanti malaikat datang membisikkan kepadanya. Apa bisikan? Rauhun, istirahatlah daripada hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian. Yang kedua, raihan. Banyak ulama memahami raihan itu adalah suatu rezeki khusus yang Allah persiapkan untuk orangku setelahnya mati. Kemudian yang ketiga, jannatu naim. Untukmu telah dipersiapkan surga yang penuh dengan segala macam kenikmatan kepada orang sampai mati. Karenalah dinampakkan dan digambarkan kepadanya sehingga ingin capek mati. Nah, ketika telah malakul maut mengeluarkan nyawanya, garis bawahnya adalah ikut tingkat pertama namanya. Tidak semua orang dan tidak sembarang orang yang begitu. Bila dibisikkan oleh malaikat sebelum malakul maut datang, apa yang dibisikkannya? Tepika. Dan kematian itu bagi seorang mukmin adalah istirahat, mustarihah namanya. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Istirahat daripada tugas-tugas dalam melaksanakan perintah Allah. Kira-kira itu yang pertama. Baru kemudian datang malakul maut. Jadi kelompok itu yang pertama, keadaan orang akan mati itu, yang pertama namanya al-muqarrabun. Asia saja dan muqarrabun akan mengalami itu.
Saat-saat kematian nanti datang para malaikat-malaikat dan ini menampak kedatangan malaikat. Dia kabar gembira oleh malaikat, bahkan dinampakkan surga kepada orang yang mereka. Yang kedua, fa amma in kana min ashabil yamin. Ko keadaan yang kedua, namanya golongan kanan. Kanan itu biasa terpakai untuk yang baik-baik. Dalam hal yang baik-baik, Rasulullah suka sekali mendahulukan yang kanan. Dalam segala hal, kalau masih ada berpasangan, Rasulullah dulukan yang kanan. Khusus yang kanan-kanan itu sebagai hal yang baik-baik. Sedangkan yang kiri biasa dipakai untuk yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Benamulah golongan kiri. Dan nanti pun kitab-kitab catatan amal kita bagi golongan kanan diserahkan sebelah kanan. Bahkan posisinya nanti di mahsyar ketika berkumpul sebelah kanan. Intinya golongan kanan adalah orang yang baik-baik. Orang-orang yang banyak melakukan amal saleh, tapi kedudukannya di bawah al-muqarrabun. Nah, kepada orang-orang yang golongan kanan kau dikatakan oleh para malaikat-malaikat, salamun laka min ashabil yamin. Adu salam, keselamatan. Keselamatan laka untukmu wahai golongan kanan. Ada juga ulama menyebutkan di dalam kitab Tafsir Qutubi, beliau menyebutkan sini dimaksud salam itu adalah malaikat menyampaikan kepada orang itu, sampai malaikat, Allah mengucapkan salam untukmu. Itu luar biasa tu. Atau salamun laka kepada Nabi Muhammad, fasalamun laka, maka ucapan selamat untukmu ya Muhammad. Ya, ini umatmu yang termasuk golongan kanan. Intinya golongan kanan adalah golongan yang baik-baik. Nanti ketika akan mati disampaikan kepada salam. Salam itu apa? Selamat. Selamat, terhindar, terjauh daripada hal jelek, hal-hal yang menakutkan. Dihibur oleh malaikat. Baru datang malakul maut mengambil nyawanya. Anan dua kalau apa cik? Pilih asalan kedua, nama itu. Yang pertama namanya golongan muqarrabun atau as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua golongan kanan. Jangan dipilih yang ketiga. Sansai Pak. Lalu apa bedanya muqarrabun jo golongan muqarrabun? Kalau jadi didekatkan kedudukannya, didekatkan posisinya kepada Allah, hamba Allah yang istimewa itu. Tidak sembarang orang yang bisa seperti itu. Kenapa? Karena bertakarrub. Takarrub selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan yang Allah sukai. Namanya takarrub. Orangnya muqarrabin atau muqarrabun. Orangku tidak banyak dah. Tetapi biarlah tidak banyak asal masuk awak. Kalau banyak orangku tidak masuk aku. Orangku orang istimewa. Kenapa? Ya, kalau sabit tadi, untukmu rauhun, istirahat, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, dan rezeki serta surga yang telah Allah sediakan untukmu. Itu untuk muqarrabun.
Kita kanan seketik doa salat jenazah. Dalam salat jenazah itu kan ada berbunyi, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Muliakanlah nuzulahu, nuzul. Anan nuzul, sesuatu yang dipersiapkan untuk diberikan dan disuguhkan kepada orang yang baru datang. Berarti ketika kita salat jenazah, akrim nuzulahu, kita memohon kepada Allah agar jenazah yang kita salatkan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, mempersiapkan segala sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan. Namanya nuzul. Akrim nuzulahu. Jadi kalau tiba tamu, kita sambut dengan gembira. Kita sediakan hal-hal yang telah kita persiapkan sebelumnya. Namanya nuzul. Awak kalau mati, awak tidak tahu di mana nuzul awak. Apa gerangan yang akan disuguhkan, yang akan diberikan kepada kita setelah mati. Mintalah, mohonlah agar kita disuguhkan, dipersiapkan oleh Allah sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Golongan yang namanya muqarrabun ko dapatnya, karena kepada mereka dikatakan rauhun waraihan wa jannatun na'im. Yang kedua ashabul yamin. Dua ko adalah golongan yang selamat, golongan yang berbahagia. Yang ketiga adalah ayat ke-92, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin. Dan adapun in jika kana adalah yang kamati itu termasuk orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, tidak mempercayai atau tidak beriman. Ad-dhalin adalah orang yang sesat, maka satu untuknya nuzul, dia akan diberikan, akan disuguhkan kepadanya min hamim, hidangannya daripada air yang sangat panas. Dan itulah dikecilkan kanya. Wa tasliyatu jahim, dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dikatakan kepada orang yang mati, kalau nyata masuk golongan kiri atau golongan orang yang mukadzibin. Mukadzibin itu maknanya mendustakan, tidak mempercayai, tidak membenarkan dan tidak meyakini. Namanya mukadzibin. Mendustakan, tidak percaya kepada hari akhirat, hidup kembali setelah mati, juga mendustakan ayat-ayat Allah. Bernamalah orang kaum mukadzibin. Dhalin, orang yang sesat, orang yang tidak punya petunjuk. Kepada mereka, kalau disebutkan nanti, digambarkan oleh malaikat, sesuatu telah dipersiapkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang sangat panas dan neraka jahim. Tiga keadaannya. Kaji kita ke petang mengenaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sakratul maut dan zaikatul maut. Kalau kini kaji sebelum roh dicabut, sebelum roh dikeluarkan, maka orang berada di antara tiga kau. Nah, perlu kita garis bawahi, ketika seseorang terbaring, sakitnya sakit parah, lah ada feeling bahasa nak kalamun lai, jangan tinggal. Adalah hendaknya yang mendampingi. Jangan nyopai surang saya, tidak ada nama lapeh. Kenapa begitu?
suasana kemati itu begitu-begitu mencekam. Tidak ada orang yang menemani, hanya malaikat yang ada di situ. Pertama, fungsi orang yang menemani, mendampingi adalah membisikkan kepadanya agar dia mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kadang-kadang tidak begitu hebatnya suasana kematian, orang-orang bisa jadi tidak ada mengucapkan tahlil karena disibukkan oleh kesakitan penderitaan kematian. Jadi yang pertama, kalau alun tahu alai bahasanya lah membaca la ilallah, kita anjurkan. Kok sialah namanya pak, mak, atau nenek atau kakek atau siapa saja, bacalah kalimat la ilallah, atau orang wak namanya bacalah tahlil. Harapan wak mudah-mudahan dibacanya. Kenapa itu? Man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggalkan dunia la ilallah masuk surga. Karena la ilallah itu kunci surga. Orang nalah biasa yo kalimat ko sering membaca, sering menjikirkannya, dan dia bukan hanya sekadar membaca, tapi tuntutan daripada apa yang dibaca itu menyembah Allah dilaksanakannya. Maka orang mereka nanti Allah nanti yang akan memantapkan kalimat itu. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan, menguatkan, memberinya kemampuan, kesanggupan untuk membaca kalimat tahlil sebelum mati. Dan Allah berinya kemampuan, kesanggupan menjawab pertanyaan malaikat setelah mati. Namanya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Kemudian andaikan lalu teranga di kita olehnya membaca kalimat tauhid, sementara tidak mampunya mengucapkan lain, disitulah namanya talqin. Anan talqin mengajarkan, memberitahu dan mengajarkan agar dia membaca itu, minimal diiriangkannya di hatinya. Misalnya nyolah tidak mungkin mengecek, tapi setawaknya lalu membaca oleh, bisiakan ke telinganya la ilaha illallah, disambung bagus, itu sudah cukup. Harapan wa mudah-mudahan hatinya mengiringi. Kalau memang tidak bisa bicara lain, tapi kalau masih bisa bicara, kita tinggal manganan, ngucaplah nyerawakan, bacalah tahlil semacam. Sebab itu penentu. Kenapa penentu? Namun saya mampu mengucapkan la ilaha, itu termasuk namanya husnul khatimah. Salah satu ciri tanda husnul khatimah itu adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tahlil. Ada kawan nombor ini kan kalau duduk-duduk di mana pakai motor atau pakai bus atau di mana, dia sering melantunkan kalimat la ilaha wa la syarika lah lahul mulku wa lahul wa la kulli syai'in qadir. Ketika tanya apa itu, malah dilazimkan kok bila malaikat datang awak seorang baca je. Kata kok kan, beliau ko ustaz baca tu. Barangkali baca, pokoknya baca saja. Bang tu je baca. Ya kok bila malaikat datang, awak kata baca. Intinya bagaimana? Ya kita minta kepada Allah, jangan sampai diambil, dicabut nyawa kita. Kita tidak mengucapkan la. Lalu kalau orang kau menggeleng, kan sakaratul maut itu kan dahsyat, sangat dahsyat.
Sakratul maut yang paling dahsyat kan apa yang dialami Nabi. Mula sakratul maut yang terdahsyat Nabi yang mengalaminya. Karena level beliau, tingkatan beliau, kedudukan beliau sangat tinggi. Maka apa yang beliau alami itu luar biasa. Kata istri beliau, banalah orang mengecekkan berat sakratul maut yang dialami oleh sianu. Dia pun tidak masalah. Semua mula melalui sakratul maut yang terberat dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diajarkan kepada kita membaca Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, atau alayya Allahumma hawwin alayya fi sakratil maut. Hawin itu entengkan, mudahkan, ringankan. Hawwin. Mangko banama sakratul maut, suasana itu telah suasana kematian, inyalah diliputi oleh kematian, inyalah diambang kematian. Dalah mulai malaikat mengeluarkan ruhnya. Itu sangat sakit. Berbagai macam gambaran nanti yang dijelaskan para ulama betapa dahsyatnya mengeluarkan nyawa. Kalau Rasulullah sendiri mengalaminya, apalagi awak. Makanya dia ansu-ansu sejak kini membaca, berdoa. Kalau diajarkan oleh ulama, disusunkan oleh ulama 10 doa kan. Dan itu bukan Nabi yang baca, cuman himpunan doa-doa disusun oleh ulama menjadi 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu. Alai wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi waradum wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minal wal afwa minal hisab. 10 itu susunan para ulama, disarikan, dipatikan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Salah satu bunyinya hawwin. Hawwin tadilah kita jadikan hawwin, lunak, enteng, mudah, ringan. Hawwin. Sebab suasana ketika sakratul maut yang dihadapi manusia itu menyebabkannya menderita hal yang luar biasa. Karena proses mari kita gambarkan sejenak. Ruh ketika dicabut atau dikeluarkan malaikat mengeranyam soalnya daripada semua saraf-saraf urat-urat kita, meragang. Dimulai dengan kaki dingin. Dinginnya bukan dingin karena hari dingin, tapi dinginnya lali. Dingin tak berdarah. Karena ruh itu mulai ditarik sejak di bawah. Di bawah itu lagi. Suasana itu sangat luar biasa sakit. Yang paling parah kan ruh yang tidak mau keluar sampai dipukul, diancam oleh malaikat, akhriju anfusakum, lepaskan roh. Roh orang-orang yang tidak mau keluar itu karena mereka takut keluar, termasuk orang mukadzibin dan dalil, itu yang dicabut. Ini tidak semua dicabut tuh. Dicabut, kenapa dicabut? Dirunggihan. Kenapa dirunggihan? Ini bertahan, tidak mau keluar. Kenapa bertahan? Kenapa tidak mau keluar? Karena nyalah tahu bahwa nanti ketika di luar ini akan mengalami ini. Itu sakratul maut terasa berat.
Kalau roh-roh orang mukmin baik sakit juga. Cuman cara mengeluarkannya bukan dicabut. Lembut-lembut, lemah-lemah, ditarik oleh malaikat. Itu yang disebutkan dalam kitab, seperti orang melepaskan timba ember ke dalam sumur sangat dalam, lalu tarik katanya, sangat lambat katanya. Kenapa? Supaya air jangan tumpah. Kecil orang awak mana ni cuma mana ni mina jangan terbuka, jangan tertengging, ambil. Jadi malaikat maut itu atau malakul maut itu mengeluarkan roh orang mukmin sangat lambat dan hati-hati. Tapi bagaimanapun lambat hati-hatinya, yang sakit luar biasa. Apa bedanya dengan mencabut? Mencabut namanya naza, dicabut sejadi-jadinya. Digambarkanlah pencabutan itu bagaikan seorang menarik busur panah dari gang. Dan bagaimanapun roh itu bertahan dalam tubuh, ini harus keluar di waktunya. Walaupun diregang, ditarik, ini akan keluar bila waktu keluarnya. Ajal namanya kan. Inilah pentingnya kita berdoa. Allahumma hawin alaina fisatul maut. Sering membaca doa itu. Kemudian kembali kita kepada ayat 3 keadaan tadi. Orang mukarrabun, golongan kanan, orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan hari akhirat. Ketiga-tiganya berbeda. Tapi ketiga-tiganya kok malaikat tetap memberitahu. Memberitahu malaikat tadi kalau kepada golongan yang pertama, malaikat telah menayangkan, mempercayaikan kepadanya surga. Bahkan disampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kan itu ayat tak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, keluarlah engkau ila rabbiki, menuju kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, atau lembut-lembut keluar. Bedanya adalah kalau nabi-nabi, rasul-rasul disuruh pilih, termasuk Nabi Muhammad disuruh pilih. Pilihan Allah kapai atau alun, hanya untuk rasul. Allah kapai itu maksud Allah kadi ingin balik ke Allah atau adunai. Kalau Nabi Muhammad tentu memilih baik lain. Saya kata ila rafiqil a'la, saya sudah kepingin bertemu, bersua, berkelompok dengan teman-teman yang di alam tertinggi di sana. Kalau awak disuruh pilih, itu pilih bikul lama dah capek benar aku ya, bini ke baru gale serang gale senang semua bintu ke sayang. Jadi awak ada pilihan tu. Pilihan itu dikasih kepada Nabi. Cuma kalau Nabi nunjuk kata Rafiqil A'la. Rafiq itu teman-teman dekat yang berada di alam tertinggi. Karena Nabi kalau meninggal, dia nanti akan berada di posisi yang sangat mulia, bersua bertemu dengan roh-roh yang mulia. Sehingga kita nunjuk. Setelah itu tangan beliau ke bawah, lepih. Siwak di tangan beliau itu masih terpegang. Rasulullah ketika akan meninggal bersiwak juga, baru pergi. Dia orang lazan itu inti jiwa. Inti jiwa semua kita di antara nanti tiga tu, mukarrabun, golongan kanan atau golongan kiri, itu para pendusta. Pilihannya ada di kita. Yang kedua, sering-seringlah berdoa agar kita dimudahkan menghadapi sakaratul maut,
dan agar kita dikaruniakan dengan husnul khatimah. Doanya karena